Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang mikrometerskop dan masih melanjutkan besaran turunan. Siap ya? Mari kita mulai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cara menggunakan jangka sorong dan bagaimana membaca hasil pengukuran berdasarkan skala utama dan skala noniusnya. Kali ini kita akan belajar tentang mikrometerskop. Pertama, Ibu akan perkenalkan bagian-bagian dari mikrometerskop. Mikrometerskop merupakan alat yang digunakan biasanya untuk mengukur ketebalan benda. Mikrometerskop mempunyai tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm. Adapun bagian-bagian dari mikrometerskop antara lain rahang yang terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Celah di antara kedua rahang merupakan tempat untuk meletakkan benda yang akan kita ukur. Mikrometerskop juga memiliki dua skala, yakni skala utama dan skala nonius. Skala utama yang sifatnya tetap dan skala nonius yang bisa digeser atau diputar ke atas dan ke bawah. Terdapat bagian pengunci atau merpengunci supaya skala tidak bergeser dan hasil pengukurannya lebih akurat. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometerskop? Langkah pertama, setelah benda kita kunci, lalu kita lihat nilai yang tertera pada skala utama. Gambar ini menunjukkan hasil perbesaran gambar di atas ini ya. Skala utama menunjukkan angka 13,5. Dari mana 13,5? Garis yang berada di bawah yang terletak di antara 13 dan 14 menunjukkan nilai 13,5. Skala nonius, kita melihat ada garis yang tepat bersisian antara skala utama dengan skala nonius. Garis ini nilainya 17. Dari mana 17? Kita lihat ini 15, 16, 17. Bisa dilihat di sini satu garis lurus dengan skala utama. Nilai 17 yang tertera pada skala nonius kita kalikan dengan tingkat ketelitian dari mikrometerskop, yaitu 0,01. Hasilnya adalah 0,17. Maka panjang benda tersebut bernilai 13,5 ditambah 0,17, yaitu 13,67 mm. Supaya lebih memahami cara pengukuran menggunakan mikrometerskop, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalkan ada benda yang diukur menggunakan mikrometerskop, lalu terlihat skalanya seperti ini. Bagaimana cara membaca hasilnya? Kita lihat pada skala utama yang ditunjukkan di sini nilainya 12,5. Karena ini berada di pertengahan antara 2 dan 3, berarti 2,5. Skala nonius, garis yang segaris lurus dengan skala utama tepat berada pada nilai 25. Bagaimana cara membacanya? Maka skala utama 2,5 mm atau 2,5, skala noniusnya 25 dikali 0,01 mm. Ingat 0,01 dari mana? Dari tingkat ketelitian mikrometerskop. 0,25 hasilnya. Maka hasil pengukuran benda tersebut adalah 2,5 ditambah 0,25 sama dengan 2,75 mm. Berikutnya, kita akan belajar tentang mengukur volume benda. Ada dua jenis benda yang bisa kita ukur volumenya. Benda beraturan, misalkan berbentuk kubus atau balok seperti contoh ini. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ada juga benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya seperti batu di gambar ini.
Bagaimana cara mengukur volume benda? Jika benda tersebut benda beraturan, cara mengukur volumenya disesuaikan dengan bentuk benda tersebut. Misalkan benda tersebut berbentuk balok, maka cara mengukur volumenya kita mengikuti rumus volume balok, panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, bagaimana jika benda itu tidak beraturan seperti ini? Rumus apa yang kita gunakan untuk mengetahui volume benda tersebut? Cara pertama, mengukur volume benda tak beraturan. Yang pertama, kita bisa menggunakan gelas ukur yang kita isi air. Misalnya kita isi air sebanyak 30 cm kubik. Anak-anak bisa melakukan percobaan ini dengan volume air yang berbeda-beda. Yang jelas, tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kita bisa ambil tengah-tengahnya. Lalu kita masukkan benda yang ingin kita ukur volumenya. Kita lihat di sini terjadi perubahan volume air yang tadinya 30 cm kubik menjadi 40 cm kubik. Maka kita bisa hitung volume benda tak beraturan ini dengan cara volume akhir air 40 cm kubik dikurangi volume awal yaitu 30 cm kubik. Maka diperolehlah volume benda tak beraturan ini 10 cm kubik. Cara kedua, kita bisa menggunakan bejana air yang memiliki corong atau mulut, sehingga nanti ketika kita isi air diisikan pada batas mulut bejana, benda tak beraturan kita masukkan, sehingga air akan tumpah ke dalam tabung penampung. Nah, pada tabung penampung atau gelas penampung, terdapat skala yang menunjukkan volume air yang tumpah. Dari percobaan ini, kita lihat ketika benda dimasukkan, air tumpah sebanyak 10 atau 9. Di sini kita lihat 9 ya, belum sampai 10 mililiter. Berarti kita bisa simpulkan bahwa volume benda tak beraturan ini adalah 9 mililiter atau juga sama dengan 9 cm kubik. Besaran turunan berikutnya yang akan kita pelajari adalah konsentrasi larutan. Siapa yang suka minum segelas teh manis? Kenapa Ibu bertanya demikian? Karena dari segelas teh manis kita bisa belajar tentang apa itu konsentrasi larutan. Cara menghitung konsentrasi sebuah larutan adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Kita langsung ke contoh soal ya supaya lebih paham. Misalnya seperti ini. Andi melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Kita tulis terlebih dahulu atau kita data bahwa massa terlarut adalah 20 gram. Atau dalam soal ini, massa terlarut adalah massa gula, 20 gram. Volume pelarut adalah volume air, yaitu 2 liter. Berapa konsentrasi larutan yang dibuat oleh Andi? Kita hitung sesuai dengan rumus, massa terlarut dibagi volume pelarut sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. Konsentrasi larutan sama dengan 10 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutan yang dibuat oleh Andi adalah 10 gram per liter. Besaran turunan berikutnya adalah laju pertumbuhan. Anak-anak pasti pernah menanam sebuah tumbuh-tumbuhan atau tanaman di pekarangan rumah, baik itu di tanah maupun di dalam pot. Kita bisa amati pertumbuhan tanaman tersebut, salah satunya adalah dari tinggi batang.
Apa yang anak-anak alami atau amati tersebut, kita bisa belajar tentang laju pertumbuhan. Caranya, laju pertumbuhan tanaman bisa dihitung dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Misalnya demikian. Shirley menanam bunga matahari di halaman rumahnya. Pada awalnya, ketika diukur, tinggi tanaman tersebut hanya 5 cm. Kemudian 10 hari berikutnya, Shirley mengukur tinggi tanaman yang sama, tingginya telah mencapai 15 cm. Maka, berapakah laju pertumbuhan bunga matahari yang ditanam Shirley tersebut? Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertambahan tinggi bisa kita lihat, yaitu tinggi akhir, yakni 15, dikurangi tinggi awal, 5. 15 dikurangi 5 sama dengan 10 cm. Selang waktunya adalah 10 hari. Maka kita bisa hitung sesuai dengan rumus, laju pertumbuhan bunga matahari sama dengan 10 cm dibagi 10 hari. Maka laju pertumbuhan bunga matahari tersebut adalah 1 cm per hari. Artinya bunga matahari mengalami pertumbuhan sebanyak 1 cm setiap harinya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Ibu juga telah menyertakan beberapa soal supaya kalian bisa lebih paham materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti bisa dilihat di grup kelasnya ya, Ibu sudah siapkan lembar soalnya. Selamat belajar, belajarlah dengan cara yang menyenangkan, tapi tetap jujur dan disiplin. Oh ya, Ibu punya pesan untuk kalian. Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah melakukan. Belajarlah sepanjang usia, bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk bahagia. Anak-anak, salah ketika belajar adalah hal yang wajar. Tapi yang paling penting bagaimana kita belajar dari kesalahan untuk menjadi benar. Selamat belajar, sampai bertemu minggu depan dengan materi pembelajaran yang berbeda. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa.